Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Distiana, saya calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual yang mana saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMK 2 Bengkulu Tengah untuk memenuhi tugas 3.1. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah baik. Saya hari ini meminta atau menemui Bapak untuk melakukan sebuah wawancara yang mana ada tugas dari CGP demonstrasi kontekstual 3.1 tentang D5 etika dan pendidikan moral. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mau ya Pak ya? Siap ya? Siap. Oke, kita mulai ya Pak ya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau pendidikan moral? Nanti ya kalau namanya di sebuah lembaga pendidikan kasus ini kan banyak nih. Ya, kasus D5 etika, pojok moral, D5 kita misalnya dengan guru kita, termasuk guru-guru yang kekurangan jam untuk pemenuhan jam non-share dan sertifikasi. Nah, terus kita bagaimana kita kan mau tidak memberikan jam, mengorbankan guru, tapi kita mau memberikan jamnya tidak ada. Itu seperti itu kan dilema untuk kita sendiri. Kalau sedangkan di pojok moral ya banyak, misalnya kita seperti kita diiming-imingi segala sesuatu dengan apa yang harus kita lakukan misalnya ya. Tapi hal-hal seperti itu kan harus kita sikapi ya, supaya masalah-masalah ini ya kita selesaikan secara bersama seperti itu. Seperti itu Pak ya. Di dalam Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini, misalnya ada kasus-kasus yang mana kepentingannya ini sama-sama benar, gitu Pak. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Ya seperti ini ya, seperti yang kita ambil aja satu kasus pada saat untuk pemenuhan kawan-kawan di jaminan sertifikasi. Pada semester yang pertama pada tahun-tahun kemarin itu kan berarti untuk pemenuhan jam sertifikasi mencapai 24 jam, kita arahkan kepada kawan-kawan guru tersebut untuk bekerja sama atau dengan guru-guru yang lain yang kelebihan jam atau jam-jam tidak terpakai, sehingga kawan-kawan tadi tidak merasa dirugikan dalam pemenuhan jam di non sertifikasi seperti itu. Jadi ini sebenarnya kasusnya sangat dilema, ya, sangat dilema karena ya sama-sama benar, gitu ya. Pak ya. Langkah-langkah apa, prosedur apa yang Bapak lakukan dalam kasus ini? Ya, berarti langkah-langkah yang pertama kemarin yang kita lakukan, pertama kita memanggil guru yang kekurangan jam. Terus kita memanggil juga guru yang jamnya bisa kita pakai. Maksudnya di situ kita adakan musyawarah, kita ambil sebuah kesepakatan bersama ya dengan surat sebuah perjanjian bahwasanya itu kita memang berkorban untuk kepentingan bersama. Seperti itu, sehingga tidak ada nanti di lain hari guru-guru yang kita pakai jamnya itu menuntut seperti itu. Berarti kita temukan kita buatkan sebuah pertemuan dengan sebuah kesepakatan bersama. Nah, dari hal yang Bapak lakukan ini tadi, apa menurut Bapak sudah efektif? Ya sebenarnya kalau untuk dibilang efektif tidak terlalu efektif, tapi itulah langkah yang bisa kita laksanakan untuk sementara waktu. Kenapa? Karena menunggu kondisi sekolah kita stabil. Dalam hal ini ya pertama karena kita ya gurunya ini banyak nih, gurunya sekitar 76 kelas, kita cuma ada 17. Maka jam-jam itu tentu tidak mencukupi untuk seperti itu ya, tapi ya untuk efektifnya ya nanti mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan jumlah siswa kita bertambah sehingga yang kita lakukan sekarang itu tidak terjadi lagi. Oh, ya, seperti itu Pak ya. Dalam menangani kasus seperti ini, apa tantangan untuk Bapak dalam mengambil keputusan? Ya kalau tantangan pasti ada. Yang pertama yang kadang-kala ya kedua belah pihak juga tidak setuju. Yang mau kita pakai jamnya juga tidak setuju, yang mau pakai jamnya tidak setuju. Karena apa? Karena linearitas mereka tidak pas seperti itu, tidak sesuai dengan ijazah pada saat mereka melamar sebagai guru.
Gitu Pak ya. Nanti dalam Bapak menangani kasus ini, apakah langsung diselesaikan di tempat pada waktu itu atau ada prosedur? Ya pasti ada prosedur lah. Pertama ya nanti kedua belah pihak, guru-guru yang kekurangan jam itu kita panggil, terus guru-guru yang kita pakai jamnya juga kita panggil, kita pimpin musyawarahnya, kita ambil kesepakatan dan kita buat sebuah surat perjanjian bahwasanya di lain hari bahwasanya yang kita bantu ini adalah untuk kepentingan bersama. Selama ini apa ada seseorang atau kelompok atau ada faktor-faktor lain yang mempermudah Bapak dalam membantu dalam pengambilan keputusan Pak? Tidak ada, kalau kelompok-kelompoknya tidak ada. Yang penting ya kita musyawarah dengan kedua belah pihak yang ada permasalahan tadi. Ya kita ambil kesepakatan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Gitu. Dari kasus-kasus yang sudah Bapak tangani selama ini, kira-kira apa pengalaman yang Bapak dapat? Ya pengalamannya ya banyak lah. Yang pertama berarti sekolah tersebut harus kita angkat citranya. Citra baik sekolah itu harus sama-sama kita angkat. Tidak boleh tidak citra baik sekolah itu cuma dengan kepala sekolah. Sehingga apa, dengan citra kita di masyarakat baik, otomatis masyarakat nanti akan menitipkan ke sekolah kita anak-anaknya berlomba-lomba. Kalau kita berlomba-lomba berarti jumlah siswa kita naik, kelas kita juga naik, berarti kan kawan-kawan yang kekurangan jam tadi ya cepat terpenuhi seperti itu. Ya dengan cara lain mungkin kita kemarin ya, tapi kan tidak serta-merta kita harus bisa seperti itu. Ya kemarin untuk mengatasi beberapa orang kemarin kita buka jurusan baru. Berarti dengan adanya jurusan baru kan menambah 24 jam, 12 di program keahlian dan 12 di bengkel. Nah, tapi kita untuk membuka jurusan baru kan harus disesuaikan juga. Syaratnya kan harus ada guru yang siap untuk ngajar yang memang sesuai dengan jurusan yang gitu. Bagus sekali Pak ya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi orang lain. Siapa tahu ada yang dalam masalah yang sama yang dihadapi Bapak, semoga bisa menjadi sebuah inspirasi. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Ibu. Semoga sukses ya guru penggeraknya. Terima kasih. Itulah wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMK 2 Bengkulu Tengah, Bapak Alfauzi Haryanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah di Bengkulu Tengah, yaitu Madrasah Aliyah Darussalam Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang mana dalam hal ini saya sudah bersama Bapak Eldi sebagai kepala sekolah. Selamat siang Pak. Baik Bapak, hari ini saya akan melakukan beberapa wawancara memenuhi tugas demonstrasi kontekstual 3.1, yang mana saya akan mewawancarai Bapak tentang hal D5 etika dan bujukan moral. Siap ya Pak ya? Selama ini apa Bapak pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan salah satu D5 etika dan bujukan moral? Ya, kalau di HAM ini, di MA Darussalam ini dikatakan tidak ada kendala. Itu kasus contohnya anak-anaknya kadang-kadang itu namanya di pondok. Di pondok ini kegiatan luar biasa padatnya. Dari pagi sampai malam. Jadi otomatis anak itu ada yang merasa lelah, ada yang merasa nggak tahan, nggak kuat. Nah, itu. Jadi kami sebagai kepala sekolah kadang-kadang itu memberikan himbauan kepada anak ya, supaya disinilah kalian dididik ya untuk menempa masa depan di bidang pendidikan dan agama. Ya, tapi ada juga yang sanggup bertahan, alhamdulillah ada. Yang tidak sanggup bertahan ya mungkin secara tidak langsung mungkin dipamitan, nggak sanggup tinggal di pondok ya, karena kegiatan luar biasa. Seperti itu Pak ya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika dalam kondisi ada suatu D5 yang mana D5 tersebut sama-sama benar? Bagaimana cara mengambil keputusannya Pak dalam posisi? Kalau saya mengambil keputusan itu
tidak langsung saya mengambil keputusan. Jadi kami Dewan Guru dan pihak pondok itu melakukan suatu musyawarah atau mufakat bagaimana tindak lanjut anak ini ke depannya, apakah harus dikeluarkan atau tidak. Itu tergantung dengan keputusan dan anak juga. Jadi tidak semata saya sendiri yang berkeputusan, jadi semua Dewan Guru kami libatkan. Iya, ya, benar sekali. Kalau langkah-langkah dan prosedur dalam pengambilan keputusan ini bagaimana Pak? Ya, langkah-langkah yang pertama itu kalau ada kasus itu kita jangan langsung mendengar si A dapat kasus anak, tapi kita harus mempunyai bukti dulu. Oh, iya. Buktinya apa, saksinya siapa, dan permasalahannya apa, bisa diselesaikan sekarang atau masalah ini bisa diperpanjang di forum guru atau dimusyawarahkan. Selama ini Pak yang sudah Bapak anggap efektif begitu, cara yang efektif untuk mengatasi kasus-kasus itu yang seperti apa? Ya, secara efektif itu ya musyawarah tadi, musyawarah sama Dewan Guru supaya masalah ini bisa diselesaikan untuk diambil keputusan yang terbaik untuk sekolah. Selama ini dalam melakukan pengambilan keputusan, tantangan apa kira-kira yang sudah Bapak dapatkan dalam mengambil keputusan Bapak? Ya alhamdulillah, kalau masalah tantangan itu biasanya kita ada baiknya ada baiknya. Kadang-kadang itu ada mungkin perselisihan waktu musyawarah antara teman itu sebelum ada keputusan, itu jelas ada ya. Cuman kalau saya selama di sini alhamdulillah masalah itu belum ada. Kalau dalam menyelesaikan masalah itu Pak, misalnya mendapatkan suatu masalah, cara penyelesaiannya apa, langsung seketika waktu itu atau kita punya proses lain dulu atau ada yang dibicarakan terlebih dahulu? Kalau ada kasus saya itu spontan mengambil keputusan karena belum tentu kita langsung mengambil suatu keputusan itu benar. Ya. Tapi oleh sebab itu itulah gunanya kita ada teman sejawat, itu rekan-rekan di sekolah untuk bersama-sama menyelesaikan masalah itu, yang mana yang terbaik untuk masalah ini untuk diselesaikan. Selama ini Pak, apa ada seseorang atau kelompok, ada ya faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak dalam menyelesaikan sebuah masalah? Alhamdulillah untuk sementara ini. Pak ya. Yang terakhir Pak, apa pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari penyelesaian masalah-masalah yang sudah Bapak lakukan selama ini? Kalau kita lihat pembelajaran yang perlu kita ambil dari sini, kita sebagai pimpinan harus mempunyai sikap ya, mengambil suatu keputusan. Dengan setelah kita mengambil keputusan, nanti ada pihak-pihak yang tertentu merusak keputusan kita itu, hanya nggak selesai berkelanjutan. Sekali. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan nanti bermanfaat dan menginspirasi guru-guru hebat yang lainnya. Ya. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Eldi, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Bengkulu Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.